Sejarah singkat Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa. Bermula dari masa kerajaan. Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Maka dari itu, hingga saat ini sosok Gajah Mada merupakan simbol kepolisian Republik Indonesia. Dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Dan di masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat bintara, inspektur, dan komisaris. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Menteri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai tahun 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Kemudian berlanjut pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian diteruskan pada masa Orde Lama. Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, Raden Said Sukanto Tjokrodiatmodjo menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember tahun 1959, Raden Said Sukanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri atau Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian Republik Indonesia tersebut sejak tanggal 29 September tahun 1945 hingga tanggal 15 Desember tahun 1959. Lalu pada masa Orde Baru. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30 SPKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI pada tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132 pada tahun 1967, tanggal 24 Agustus tahun 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan
ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam atau Pangap, dan Jenderal Soeharto lah sebagai Menhankam atau Pangap yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam atau Pangap berpindah kepada Jenderal Maraden Saul Halomoan Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Dan pada masa reformasi, sejak bergulirnya reformasi pemerintahan pada tahun 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi. Kemudian muncullah tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Sejak tanggal 5 Oktober tahun 1998, terjadi perdebatan di sekitar Presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Upacara pemisahan Polri dan ABRI dilakukan pada tanggal 1 April tahun 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jawa Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Pahrul Raji, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Rusman Hadi. Maka sejak tanggal 1 April Gus Dur menempatkan Polri di bawah Dephankam. Setahun kemudian keluarlah TAP MPR nomor 6 Romawi tahun 2000 serta ketetapan MPR nomor 7 Romawi garing MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat, dan profesional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kedua, di mana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari tahun 2002, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Isi dari undang-undang tersebut selain pemisahan, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI. Pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demilitarisasi kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri. Perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional, penerapan paradigma hak asasi manusia, penarikan fraksi ABRI termasuk Polri dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Republik Indonesia.
Demikian sejarah singkat Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa, dan jayalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.